Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Dalam kondisi seperti ini, merebaknya virus corona yang terjadi bukan hanya di Indonesia saja, melainkan sudah di seluruh dunia. Jadi saat ini pemerintah sudah menetapkan bahwa virus COVID-19 ini menjadi bencana nasional, yang mana sudah ada beberapa daerah yang sudah di statusnya PSBB ya. Jadi apabila ada yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Perlu anak-anak ketahui, tujuan dari kita melakukan belajar dan pembelajaran dari rumah itu untuk memutus penyebaran virus corona atau COVID-19. Jadi sebagai generasi penerus bangsa yang baik, sebagai pemuda-pemudi generasi penerus bangsa, kita juga harus patuh dan taat kepada pemerintah. Jika pemerintah sudah memberikan aturan untuk belajar di rumah, ya kita harus belajar di rumah, memanfaatkan waktunya sebaik mungkin, seefektif mungkin untuk belajar dari rumah. Jangan malah disalahgunakan buat main, terus game, nongkrong, jangan sampai. Oke, di pertemuan kali ini Ibu akan memberikan mata pelajaran yaitu administrasi sistem jaringan. Kita flashback dulu ya. Kemarin di kelas 11 tentunya sudah disinggung sedikit-sedikit mengenai administrasi server, ya kan? Anak-anak sudah tahu apa itu administrasi server? Mungkin kata server itu masih asing buat anak-anak. Saya kasih tahu, server itu layanan. Jadi kemarin di kelas 11 tentunya sudah dijelaskan macam-macam atau layanan-layanan pada server. Ada yang tahu? Nah, mungkin anak-anak bisa komen ya. Bisa komentar apa saja yang masuk dalam layanan-layanan server. Layanan-layanan server itu ada banyak sekali. Contohnya, kalau yang bertanggung jawab di bagian website itu ada web server, kemudian ada FTP server untuk transfer, kemudian ada DNS server, bertanggung jawab pada domain, kemudian ada database server, terus ada DHCP server, dan juga proxy server. Mungkin selain itu juga masih ada, seperti sambal server untuk komunikasi di line server antara Windows dengan Linux itu menggunakan sambal server. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, Ibu hanya akan fokus dengan satu layanan saja, yaitu DHCP server. Mungkin anak-anak sudah tahu apa itu DHCP server? Sudah tahu ya? Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya-tanya terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan buat pretest. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari DHCP? Dicatat ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang anak-anak ketahui tentang DHCP server? Saya ulangi,
Apa yang anak-anak ketahui mengenai DHCP server? Pertanyaan ketiga, dijawab sebisanya saja, soalnya kan ini pretest ya. Jadi nanti akan Ibu jelaskan di materi-materi nanti. Soal yang keberapa ini? Soal yang keempat. Pesan-pesan pada DHCP server. Kan ada loh beberapa message DHCP. Pesan-pesan DHCP ya, atau message DHCP. Kemudian pertanyaan kelima. Apa keuntungan dari layanan DHCP atau keuntungan dari DHCP server? Sudah? Anak-anak bisa jawab di kolom komentar ya. Baiklah, akan Ibu lanjutkan di materinya. Sebelum kita ke materi, terlebih dahulu Ibu memberitahu mengenai tujuan apa sih tujuannya kita belajar administrasi sistem jaringan ini. Tujuannya apa gitu? Tujuannya apa belajar DHCP server? Nah, ini. Melalui proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan, peserta didik terampil dalam menjelaskan dan membiasakan berperilaku tentang kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup, mengevaluasi dan mengkonfigurasi hal-hal tentang konsep kerja DHCP server, setup DHCP server, dan DHCP relay. Jadi tujuan kita belajar DHCP pada kali ini mengetahui konsep kerja DHCP, setup DHCP server, dan DHCP relay. Selanjutnya, DHCP. DHCP kepanjangannya yaitu Dynamic Host Control Protocol. Ingat-ingat, Dynamic Host Control Protocol. DHCP server merupakan protokol yang dipakai untuk pengalokasian alamat IP address dalam satu jaringan. Jika tidak menggunakan DHCP, pemberian alamat IP itu dilakukan secara manual, jadi satu persatu. Bisa dibayangkan kan? Banyak komputer, kemudian kita disuruh untuk mengkonfigurasi satu persatu. Betapa banyaknya waktu yang terbuang dengan sia-sia, tidak efektif. Tetapi jika kita menggunakan DHCP, maka seluruh komputer yang tersambung di jaringan akan mendapatkan alamat IP secara otomatis. Karena dari artinya saja, Dynamic Host Control Protocol itu pemberian IP secara otomatis. Nah, parameternya di DHCP ini nanti ada default gateway dan juga DNS server. Nah, lanjut. Kenapa sih kita harus belajar DHCP? Nah, anak ada yang tahu? Kenapa? Ya, tadi jaringan semakin besar dan semakin kompleks sehingga butuh konfigurasi secara manual. Ketika ada 100 komputer, kemudian kita disuruh konfigurasi, kalau belum ada DHCP kan membutuhkan banyak waktu untuk konfigurasi. Tetapi jika sudah ada DHCP, hingga satu konfigurasi saja sudah bisa mengkonfigurasi 100 komputer. Kemudian pengendalian parameter komputer klien itu IP dan default router atau gateway, terus name server dan juga file server. Pengiriman informasi tanpa admin tidak perlu dikonfigurasi tiap komputer karena tidak ada manual konfigurasi di klien. Kliennya tidak harus konfigurasi.
Host-host yang terkonfigurasi secara statis bisa berdampingan dengan dinamis. Contohnya, ketika status komputer tersebut salah satunya digunakan sebagai komputer server, nah server itu kan harus statis, jadi bisa berdampingan. Nah, ini tadi DHCP message, ada beberapa DHCP message. Yang pertama ada DHCP next. DHCP next ini jika klien meminta atau DHCP request alamat yang salah atau kadaluarsa atau yang lainnya yang tidak dapat diterima, maka server mengirim DHCP next ke klien untuk memberitahu bahwa ia tidak dapat memperoleh alamat tersebut. Kemudian ada DHCP decline. Jika klien menerima alamat yang diminta dan secara berurutan menemukan bahwa alamat itu telah digunakan di tempat lain, maka DHCP decline, maka komputer klien akan mengirimkan DHCP decline ke server. Kemudian ada DHCP relay. Jika klien tidak lagi perlu menggunakan alamat yang ditunjuk secara dinamis, ia harus mengirimkan DHCP release ke server, supaya server tahu bahwa alamat tidak lagi digunakan. Kemudian ada DHCP inform. Jika klien telah mempunyai alamat IP tetapi masih memerlukan beberapa informasi konfigurasi, maka pesannya adalah DHCP inform. Untuk lebih jelasnya sistem kerja DHCP, mari kita lihat videonya ya. Ini saya ada video, mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Manut Umar. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang DHCP, Dynamic Host Control Protocol. Dalam hal ini kita akan membahas 3 poin penting dalam DHCP, yaitu DHCP server, client, dan relay. Secara umum, menurut Wikipedia, Dynamic Host Control Protocol adalah sebuah protokol yang berjalan di client of server, di mana dapat memberikan informasi IP address secara otomatis ketika informasi tersebut dibutuhkan, sehingga komputer tidak perlu melakukan proses konfigurasi IP address, subnet mask, default gateway, ataupun DNS secara manual, sehingga semuanya didistribusikan dari server ke klien. Adapun metode komunikasi yang dilakukan adalah antara DHCP server dan DHCP klien adalah yang pertama-tama klien akan melakukan proses ketika klien disetting IP address-nya berbasis DHCP, maka klien akan melakukan proses pencarian yang dikenal dengan proses discover. Dia akan melakukan proses pencarian ada tidak DHCP server pada jaringan tersebut. Ketika DHCP server mendengar informasi discover yang dikirimkan oleh klien yang di-broadcast dalam jaringan, maka DHCP server akan mengirim paket over. Paket over ini adalah paket jawaban yang menginformasikan ke klien bahwa DHCP server itu ada. Selanjutnya klien akan merequest sebuah IP address, informasi alamat jaringan yang baru kepada server. Selanjutnya ketika klien merequest tersebut, selanjutnya akan dibalas dengan acknowledge atau ACK. Paket ACK akan dikirimkan beserta dengan alamat IP address yang sesuai dengan jaringan tersebut, sehingga klien akan mendapatkan IP address secara otomatis. Nah, ini contoh dalam bentuk topologi di mana DHCP server memiliki sebuah database IP yang kita kenal dengan pool. Selanjutnya terdapat 3 buah klien. Nah, 3 buah klien ini adalah belum memiliki IP address. Nah, mereka akan melakukan proses yang kita kenal dengan proses discover, offer, request, sampai acknowledge. Selanjutnya mereka akan diberikan IP address oleh server dengan IP address ini ya. Adapun pemberian IP address ini adalah bersifat secara berurutan. Misalnya klien A merequest pertama, maka akan mendapatkan IP address awal atau biasanya mulai dari yang paling belakang. Kalau di Mikrotik sendiri kita distribusi IP address dari server, dia mulai dari yang paling belakang, dari yang paling besar ke yang kecil.
Kalau di device-device lain ya biasanya sebaliknya, mulai dari yang kecil dulu ke yang besar. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang DHCP Relay. Sama halnya dengan proxy pada web server, DHCP Relay adalah proxy untuk DHCP. Misalnya DHCP server tidak terhubung langsung dengan klien, namun terdapat sebuah router atau terdapat sebuah server yang memiliki yang terhubung ke jaringan tersebut. Nah, IP address dari DHCP server dapat didistribusikan melalui DHCP Relay tersebut, sehingga klien akan mendapatkan IP address sesuai dengan networknya. Meskipun DHCP server tidak terhubung langsung seperti yang kita demonstrasikan di sini. Nah, kondisinya adalah bagaimana ketika DHCP server ini tidak terhubung dengan klien secara langsung, namun masing-masing klien terhubung dengan server yang berbeda-beda, dengan gateway yang berbeda-beda. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur yang dikenal dengan DHCP Relay. Nah, itu ya penjelasan mengenai DHCP server dan DHCP Relay. Kita lanjut ke materi. Adapun untuk setup DHCP, saya juga ada video. Kalau sudah terinstall, nah, misalnya ISC DHCP main server, jangan sampai keliru. Kemudian kita atur di dhcp.conf-nya. Kita atur settingan DHCP. Hilangkan pagar dari subnet sampai garis terakhir itu. Kalau sudah isi subnetnya menjadi ID server ya, untuk ring. Subnet itu ID server, ID DNS-nya. Ring itu rentang kita memberikan IP ke klien itu dari berapa sampai berapa. Domain servernya untuk gateway-nya. Broadcast-nya jangan lupa diisi, sudah sesuai ya. Kemudian di restart dan kita cek di kliennya, kita skip saja. Ini di kliennya ya. Kita buka control panel, kemudian di network and sharing center. Nah, kita menggunakan option IP address automatically. Untuk merestartnya di lalu di enable agar bisa terhubung dengan konfigurasi yang baru dibuat. Nah, ini untuk mengecekkannya. Kita mendapatkan IP, dapat rentang tadi. Jadi tadi juga DHCP Relay-nya sudah dijelaskan di video pertama. Ulangi ya, DHCP Relay merupakan sebuah metode untuk distribusi IP address ke perangkat klien dengan memanfaatkan DHCP server yang terpusat pada router lain. DHCP Relay ini untuk istilahnya komunikasi beda server, gitu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan pertama tadi, soal yang pertama sampai soal yang kelima sudah
Ibu jelaskan ya di materi. Yang pertama, kepanjangan dari DHCP yaitu Dynamic Host Control Protocol. Kemudian pengertian DHCP tadi sudah, yaitu memberikan IP address secara otomatis kepada klien. Kemudian soal yang ketiga, message, DHCP message ya, tadi juga udah. Kemudian soal yang keempat, keuntungan DHCP. Jadi dapat mengatur atau mengkonfigurasi IP address secara otomatis. Nah, anak sudah paham ya. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan DHCP server, seorang administrator tidak lagi direpotkan untuk menentukan alamat IP pada komputer. Karena apa? Selama kita terhubung dengan server yang mempunyai layanan DHCP, maka alamat IP yang diberikan secara otomatis kepada komputer klien. Nah, untuk kekurangannya, tadi juga ada ya pertanyaan kekurangan. Kekurangan yang dimiliki DHCP server itu, apabila server mati, server yang dikonfigurasi tadi mati, maka semua komputer akan putus koneksinya dan tidak bisa saling terhubung karena sumbernya dan servernya mati. Nah, jadi itu ya anak-anak untuk materi DHCP server di administrasi sistem jaringan kali ini. Apabila anak-anak belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan Ibu jelaskan ketika pembelajarannya sudah normal kembali, akan Ibu jelaskan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan ya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan, istirahat yang cukup agar imun kita tetap baik sehingga kondisi badan dalam keadaan yang fit, sehat. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.